Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarok dengan NIM 242128. Di sini saya akan membawakan judul materi mengenai integrasi strategi operasional, ERP, manufacturing, manajemen persediaan, dan juga supply chain management dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang melatar belakang saya mengambil judul tersebut, karena persaingan bisnis itu sekarang sudah semakin ketat, teman-teman. Sehingga kita perlu manajemen operasional yang baik dan juga bisa mengefisiensi serta membuat efektif dari segala operasional yang terjadi di perusahaan kita. Kemudian untuk tujuan-tujuan presentasi ini adalah memahami konsep dasar manajemen operasional, kemudian juga bisa kita mampu menerapkan peran dan juga tujuan manajemen operasional serta mengaplikasikan strategi operasional perusahaan melalui penerapan ERP, ya, manufacturing dan juga Six Sigma, serta menjalankan manajemen persediaan supply chain, dan juga kita akan membahas sedikit studi kasus dari PT Indosup. Nah, konsep dasar manajemen operasional sendiri itu digunakan sebagai bisa kita perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan juga pengarahan dari aktivitas operasional yang terjadi dalam perusahaan. Nah, ruang lingkup yang kita bahas nanti ialah perencanaan sistem produksi, kemudian juga ada pengendalian produksi, kemudian sistem informasi produksi, serta bagaimana kita mampu mengelola sumber daya dengan baik, serta mengefisiensi sumber daya seminimalisir mungkin, dan juga mengendalikan kualitas dari output yang kita hasilkan. Dan kemudian kita masuk ke strategi operasional. Jadi strategi operasional itu ada beberapa hal komponennya. Salah satu yang perlu kita prioritaskan adalah cost. Jadi cost itu bagaimana caranya di manajemen operasional kita mampu mengefisiensi cost kita, tapi outputnya itu bisa maksimal. Kemudian ada namanya quality. Jadi dari awal proses produksi hingga sampai ke konsumen akhir, kita itu harus mampu menjaga kualitas dari produk kita. Kemudian ada delivery, pengantaran. Nah, di pengantaran ini sangat krusial di bagian jarak dan menunggu, serta juga gimana caranya selama pengantaran itu terjadi kita mampu menjaga kualitas dari produk kita. Kemudian ada juga flexibility, jadi di segala keadaan itu kita harus bisa fleksibel biar manajemen operasional ini mampu mengendalikan operasi yang terjadi di perusahaan. Nah, ada juga namanya ERP. Jadi ERP ini ibaratnya otak atau sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis sehingga kita dapat diakses secara real time. Jadi kita punya banyak banget faktor input yang terjadi di perusahaan. Nah, gimana caranya dengan ERP kita mampu mengelolanya dengan baik dan benar. Ada beberapa contoh dari modul ERP. Yang pertama ialah pada bidang produksi itu sendiri, fungsinya bisa mengatur proses produksi. Kemudian juga ada sistem inventory atau gudang, itu untuk mengelola stok pastinya. Kemudian juga ada bagian keuangan, di mana dengan kita menggunakan manajemen operasional itu keuangan, laporan keuangan itu mampu dengan baik diintegrasikan, kemudian juga dikelola dengan baik oleh perusahaan. Kemudian ada juga SDM, nah data karyawan bisa kita kelola dengan baik dan juga benar. Serta ada juga penjualan, data pesanan yang perlu kita kelola, data pelanggan-pelanggan kita. Selanjutnya ada layanan manufacturing dan Six Sigma. Jadi ini salah satu kunci penting dalam manajemen operasional. Tujuan dari layanan sendiri itu ialah menghilangkan kesia-siaan, kemudian juga mengefisiensi proses, serta kita mampu meningkatkan segala faktor produksi yang ada dalam perusahaan. Jadi ada 7 kesia-siaan yang terjadi di dalam layanan manufacturing. Yang pertama itu ada overproduction. Jadi biasanya ini terjadi kalau produksi itu terjadi secara berlebihan, sedangkan permintaannya itu sangat sedikit. Nah, kemudian ada waiting. Nah, ini biasanya terjadi pada deliveries, pada proses pengantaran. Kemudian ada juga transportation. Nah, gimana caranya transportasi dalam mengantar produksi ini mampu menjaga kualitasnya dengan baik gitu.
Kemudian ada juga motion, pergerakan dari awal kita produksi hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Ada juga inventory, dengan caranya kita mampu mengatur banyak atau sedikitnya produk-produk yang kita simpan gitu. Jadi nggak kelebihan atau tidak membuang tempat yang ada. Selanjutnya juga ada sistem produksi dan proses operasional. Jadi ERP dan layanan mendukung sistem produksi agar berjalan lebih efektif dan efisien. Jenis sistem produksi itu ada beberapa hal. Yang pertama ada job order, itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang furnitur. Kemudian ada batch, yang biasanya perusahaan-perusahaan itu bergerak dalam bidang bisnis roti, kue, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada mass production, ini dia memproduksi secara massal, biasanya itu di PT-PT besar seperti PT Indomie dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sistem continuous, di mana ini biasanya ada pada bisnis yang bergerak dalam semen, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, untuk manajemen persediaan dan juga supply chain, tujuan persediaan sendiri itu adalah menjamin kelancaran produksi, menghindari stock out, dan mengurangi overstock. Nah, beberapa aktivitas yang terjadi ialah purchasing, kemudian inventory, dan juga distribution. Nah, di persediaan merupakan bagian penting dari supply chain produk tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mempelajari mengenai manajemen risiko operasional. Jadi, risiko operasional itu harus dikelola agar proses produksi dan supply chain tetap berjalan. Salah satu contoh risikonya itu adalah mesin rusak. Nah, cara mitigasinya ialah preventive maintenance. Kemudian juga ada supplier terlambat. Nah, gimana caranya kita bisa mampu multi supplier gitu. Jadi tidak hanya bergantung pada satu supplier saja. Kemudian ada yang terjadi human error. Nah, kita perlu mengatur dalam SOP yang baik. Kemudian juga sering-sering melakukan training untuk SDM kita. Kemudian kalau misalnya ada risiko gangguan listrik, kita perlu menyediakan genset. Kemudian juga ada stok yang habis, kita perlu mengamankan atau kita punya safety stok basah. Kemudian kita masuk ke dalam studi kasus PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, biasanya permasalahan di PT-PT besar ini adalah permintaan produk itu meningkat. Nah, kemudian distributor nasional itu sangat luas. Kemudian pasokan bahan baku itu harus stabil dan produksi itu harus tetap efisien. Nah, solusinya kita harus menggunakan ERP dengan baik, kemudian menggabungkan dengan line manufacturing yang berjalan dengan efektif. Kemudian produksinya itu harus berjalan dengan massal, ya mass production yang seperti saya bilang tadi. Kemudian kita perlu supply chain manajemen yang baik serta safety stock yang aman gitu untuk produksi kita. Jadi produksi berjalan stabil, distribusi lancar, dan kebutuhan pasar tetap terpenuhi. Kemudian inti analisis saya ialah seluruh materi itu saling mendukung. Manajemen operasional sebagai fundamentalnya, dilanjutkan dengan membuat strategi operasional yang baik sebagai penentuan arah kita. Kemudian kita mampu mengintegrasikan informasi menggunakan ERP. Dan kemudian menggunakan layan untuk meningkatkan efisiensi serta menggunakan sistem produksi untuk menjalankan proses dengan baik. Nah, persediaan menjaga kelancaran serta supply chain menghubungkan seluruh pihak dan manajemen risiko memastikan operasi tetap berjalan dengan baik dan benar. Oke, itu materi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya mungkin bisa bertanya sekarang. Saya Pak izin mau nanya Pak. Oh ya boleh. Jadi saya mau nanya Pak. Ya, bisa dilanjutkan ya. Bagaimana hubungan RP dan SCM dalam mendukung judul yang Bapak buat ini. Hubungan dari ERP dengan SCM. Oke, jadi ERP itu fungsinya sebagai sistem internal yang mengintegrasikan seluruh data operasional dan keuangan. Dan kemudian seluruh data operasional dan keuangan ini di dalam satu perusahaan. Sementara SCM sendiri itu bertugas untuk mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Nah,
ketika keduanya diintegrasikan, data dari rantai pasok dapat terbaca secara real time oleh sistem ERP sehingga perusahaan itu dapat mengambil keputusan produksi secara lebih cepat dan lebih cepat. Oke, sudah cukup? Sudah cukup Pak. Sudah Makasih cukup, Pak. Pak. Makasih, Pak. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Boleh. Apa peran utama Land Manufacturing dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional Oh, perusahaan? bagus sekali pertanyaan. Jadi, lean manufacturing berperan sebagai metodologi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi segala bentuk pemborosan yang seperti saya bilang tadi dalam proses produksi. Nah, melalui pendekatan ini, perusahaan itu hanya akan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan, sehingga waktu produksi menjadi lebih singkat, serta biaya operasional itu lebih bisa kita kurangi yang kayak hemat gitu. Dan produktivitasnya dapat meningkat. Sudah cukup? Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Pak, izin bertanya. Boleh. Oke, tanpa adanya integrasi nih, setiap departemen di dalam perusahaan itu akan bekerja secara terisolasi, yang akan memicu terjadinya duplikasi data dan keterlambatan informasi. Nah, dengan kita mengintegrasikan teknologi, itu memastikan penyelarasan arah strategi perusahaan dengan eksekusi di lapangan. Hasilnya, manajemen dapat merespon perubahan pasar dengan gesit. Nah, meminimalkan risiko penumpukan persediaan juga dan mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada. Oke, sudah cukup teman-teman? Sudah Pak. Cukup Pak. Jadi inti dari materi kita untuk kesimpulannya itu adalah manajemen operasional merupakan inti dari aktivitas perusahaan. Yang kemudian kita memerlukan strategi operasional yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis kita. Nanti faktor-faktor input yang kita punya akan dikelola dengan baik oleh ERP untuk meningkatkan integrasi dari informasi yang kita punya. Kemudian Lean Manufacturing dan Six Sigma itu meningkatkan efisiensi dan kualitas yang kita punya, serta persediaan dan supply chain menjaga kelarasan distribusi. Dan terakhir yaitu manajemen risiko memastikan keberlangsungan operasi. Oke, untuk dari saya segitu aja. Saya Muhammad Zakir Muhammad Barok dengan NIM 242128 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Anggara Faras Al-Fatih dari Program Studi Manajemen Universitas Mulia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan NIM 2422144. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Membangun Keunggulan Operasional di Era Digital menggunakan Digital Operations serta integrasi ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Mengapa saya memilih tema ini? Karena saat ini hampir semua perusahaan sedang menghadapi tantangan yang sama, yaitu perubahan teknologi yang sangat cepat. Kalau dulu perusahaan cukup fokus membuat produk yang bagus. Sekarang perusahaan juga harus mampu memproduksi dengan cepat, biaya yang efisien, kualitas yang konsisten, serta mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan tidak cukup hanya membeli teknologi baru. Perusahaan juga harus memperbaiki proses bisnisnya. Disinilah peran ERP, Lean Manufacturing, Six Sigma, dan Digital Operations menjadi sangat penting. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana keempat konsep tersebut akan saling terhubung. Tujuan presentasi saya, sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin menjelaskan tujuan dari presentasi ini. Tujuan pertama adalah agar kita memahami apa yang dimaksud dengan
Operational Excellence dan Digital Operations Excellence. Operational excellence merupakan upaya perusahaan untuk menjalankan proses bisnis secara efisien, menghasilkan kualitas yang baik, dan terus melakukan perbaikan. Sedangkan digital operations excellence merupakan pengembangan konsep dengan memanfaatkan teknologi digital. Tujuan kedua adalah memahami peran ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Ketiga metode ini memiliki fungsi yang berbeda. ERP berfungsi mengintegrasikan data perusahaan, Lean Manufacturing berfungsi menghilangkan pemborosan, sedangkan Six Sigma berfungsi meningkatkan kualitas proses. Kemudian, kita juga akan mempelajari bagaimana teknologi seperti AI, IoT, Big Data, dan Cloud mendukung ketiga metode tersebut. Pada slide ini kita melihat kondisi yang sangat banyak dihadapi oleh banyak perusahaan. Masalah pertama adalah data masih terpisah atau data silo. Artinya setiap divisi memiliki sistem sendiri. Contohnya bagian gudang memiliki data stok sendiri, bagian produksi memiliki data stok sendiri, sedangkan bagian penjualan juga memiliki data yang berbeda. Akibatnya apa? Informasi menjadi tidak sinkron. Masalah kedua adalah proses bisnis yang belum efisien. Masih banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian masalah ketiga adalah pemborosan operasional. Misalnya, persediaan terlalu banyak, waktu menunggu terlalu lama, atau proses yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian, kualitas produk juga seringkali tidak konsisten. Hal ini tentu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ditambah lagi, persaingan bisnis sekarang semakin tinggi. Pelanggan menginginkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau dan pengiriman yang paling cepat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan solusi yang tidak hanya memperbaiki proses bisnis, tetapi juga memanfaatkan teknologi. Solusi tersebut adalah menggabungkan ERP, Lean, dan Six Sigma, dan digital technology. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu Digital Operations Excellence. Digital Operations Excellence adalah pendekatan yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Kalau kita lihat di sebelah kiri slide, kondisi lama perusahaan masih banyak menggunakan proses manual. Contohnya, percatatan stok masih menggunakan kertas atau Excel. Karena manual, proses menjadi lebih lambat. Selain itu, perusahaan bersifat reaktif. Artinya, perusahaan baru bertindak ketika masalah sudah terjadi. Misalnya, perusahaan baru mengetahui stok habis ketika pelanggan ingin membeli barang. Data juga masih terpisah sehingga sulit mendapatkan informasi yang akurat. Sekarang kita lihat kondisi yang baru. Perusahaan menggunakan sistem digital, semua data dapat dipantau secara real time. Artinya, informasi langsung tersedia saat itu juga. Selain itu, perusahaan juga mulai menggunakan analisis prediktif. Prediktif berarti perusahaan mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data. Misalnya memprediksi permintaan pelanggan bulan depan atau mengetahui kapan mesin harus diperbaiki sebelum benar-benar rusak. Kemudian banyak pekerjaan yang sekarang dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi. Ada beberapa teknologi utama yang mendukung digital operations ini. Yang pertama adalah IoT atau Internet of Things. IoT memungkinkan mesin mengirimkan data secara otomatis. Terus yang kedua ada AI atau Artificial Intelligence. AI membantu perusahaan menganalisis data dan memberikan rekomendasi. Ketiga ada Big Data, yaitu teknologi yang mampu mengolah data dalam jumlah yang sangat besar. Keempat ada Cloud Computing, yang memungkinkan data disimpan secara online sehingga bisa diakses kapan saja. Terakhir, ada Robotic and Automation, yaitu penggunaan robot atau sistem otomatis untuk menggantikan pekerjaan yang berulang. Sebagai contoh, di gudang modern seperti Amazon,
Robot digunakan untuk mengambil barang sehingga proses menjadi jauh lebih cepat dibandingkan jika dilakukan secara manual. Jadi, inti dari Digital Operations Excellence adalah memanfaatkan teknologi untuk membuat proses operasional menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih akurat. Selanjutnya ada Operational Excellence Blueprint. Operational Excellence Blueprint dibangun oleh 3 pilar utama, yaitu ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Pilar pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem yang menghubungkan seluruh bagian perusahaan ke dalam satu sistem yang sama. Dengan ERP, bagian keuangan, gudang, produksi, penjualan, dan pembelian menggunakan data yang sama sehingga informasi menjadi lebih akurat. Karena semua data terhubung, ERP sering disebut sebagai single source of truth, yaitu satu sumber data yang dapat dipercaya oleh seluruh perusahaan. Kemudian pilar kedua ada yang namanya Lean Manufacturing. Lean bertujuan menghilangkan pemborosan atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada perusahaan. Misalnya, mengurangi waktu menunggu, mengurangi stok yang berlebihan, atau menyederhanakan proses kerja. Kemudian yang ketiga ada Six Sigma. Six Sigma berfokus pada peningkatan kualitas. Metode ini membantu perusahaan mengurangi kesalahan atau defect sehingga produk yang dihasilkan lebih konsisten. Jika kita lihat hubungan ketiganya, ERP menyediakan data yang terintegrasi, Lean membuat proses menjadi lebih efisien, dan Six Sigma memastikan kualitas tetap terjaga. Ketika ketiga pilar ini diterapkan secara bersamaan, perusahaan akan memperoleh operational excellence atau kemampuan menjalankan operasional secara efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya penjelasannya. Di slide sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ERP, Lean, dan Six Sigma merupakan 3 pilar utama operational excellence. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada ERP. Pertama, ERP adalah sebuah sistem yang menghubungkan seluruh bagian dalam perusahaan ke dalam satu sistem yang sama. Jadi semua divisi menggunakan data yang sama. Kenapa ERP penting? Karena di perusahaan yang belum menggunakan ERP, sering terjadi perbedaan data antar divisi. Misalnya bagian gudang mencatat stok masih 100 unit, tapi bagian penjualan melihat hanya tersisa 80 unit. Perbedaan seperti ini dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Dengan ERP, semua data dapat diperbarui secara real-time dan otomatis, sehingga setiap divisi melihat informasi yang sama. Inilah mengapa ERP disebut single source of truth, karena sumber data yang menjadikan acuan bagi seluruh perusahaan. Contoh perusahaan yang menggunakan ERP adalah Unilever, yang memanfaatkan SAP ERP untuk mengintegrasikan operasionalnya di berbagai negara. Yang kedua ada Lean Manufacturing. Lean merupakan metode yang bertujuan menghilangkan pemborosan atau waste. Pemborosan adalah aktivitas yang menghabiskan waktu, biaya, tenaga, tetapi tidak memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Contohnya, barang diproduksi terlalu banyak sehingga menumpuk di gudang, karyawan harus menunggu bahan baku datang, proses perpindahan barang terlalu jauh, dan lain-lain. Lean menggunakan beberapa alat metode seperti Kaizen, yaitu perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus, dan ada juga yang namanya just in time, yaitu memproduksi barang sesuai kebutuhan atau agar stok yang dimiliki perusahaan tidak berlebihan. Yang ketiga ada Six Sigma. Kalau Lean berfokus ke pemborosan, maka Six Sigma fokus mengurangi kesalahan atau cacat pada produk. Six Sigma menggunakan metode DMAIC, yaitu define, menentukan masalah yang akan diperbaiki, measure, mengukur kondisi saat ini, analyze, mencari penyebab utama masalah, improve, melakukan perbaikan, dan kontrol, menjaga agar masalah tidak terulang. Sebagai contoh, jika sebuah pabrik menemukan banyak produk cacat, Six Sigma, maka ia akan membantu mencari penyebabnya. Apakah berasal dari mesin, bahan baku, atau kesalahan operator. Kesimpulannya, 3 metode ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. ERP mengelola data,
Lean memperbaiki proses, Six Sigma menjaga kualitas. Jika diterapkan bersama, perusahaan akan bekerja lebih efisien dan produk akan lebih berkualitas. Integrasi kedua materi ini adalah hubungan antara digital operations excellence dan operational excellence. Seringkali orang menganggap teknologi digital sudah cukup untuk meningkatkan kinerja perusahaan, padahal kenyataannya tidak. Mari kita lihat alurnya yang ada di gambar ini. Yang pertama ada digital teknologi. Teknologi seperti IoT, AI, dan lain-lain menghasilkan data secara otomatis dari berbagai aktivitas operasional. Data tersebut kemudian masuk ke dalam ERP. ERP fungsinya mengumpulkan, menyimpan, dan mengintegrasikan seluruh data perusahaan sehingga semua divisi menggunakan informasi yang sama. Setelah data tersedia, Lean digunakan untuk memperbaiki proses kerja dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Misalnya, mengurangi waktu tunggu, mempercepat aliran produksi, atau mengurangi stok yang berlebihan. Setelah proses menjadi lebih efisien, Six Sigma memastikan kualitas tetap konsisten dengan mengurangi defek atau cacat produk. Hasilnya adalah operational excellence, yaitu perusahaan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih cepat. Kalau dibuat sederhana, alurnya seperti ini. Teknologi menghasilkan data, ERP mengelola datanya, Lean memperbaiki proses, Six Sigma menjaga kualitas, perusahaan jadi lebih unggul di antara yang lain. Jadi keempat komponen ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi semuanya harus berjalan bersama-sama. Setelah perusahaan berhasil mengintegrasikan digital teknologi, ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma, apa manfaat yang akan diperoleh? Yang pertama adalah data menjadi real time. Manajemen tidak menunggu laporan mingguan atau bulanan karena informasi bisa langsung dilihat saat itu juga. Kedua, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Karena data sudah tersedia secara akurat, perusahaan dapat langsung menentukan tindakan yang tepat. Ketiga, waste menjadi berkurang. Misalnya stok nggak bakal berlebihan lagi, proses produksi lebih singkat, pekerjaan yang nggak perlu bisa dihilangkan. Yang keempat, ada kualitas produk meningkat. Hal ini karena setiap proses diawasi oleh metode Six Sigma tersebut. Selanjutnya, produktivitas akan meningkat. Karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dalam waktu yang sama. Kemudian, lead time menjadi lebih singkat. Lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan sejak pesanan diterima sampai produk diterima oleh pelanggan. Selain itu, supply chain menjadi lebih terintegrasi, sehingga komunikasi antara pemasok, pabrik, gudang, dan distributor menjadi lebih lancar. Manfaat terakhir adalah kepuasan pelanggan meningkat, karena pelanggan mendapat produk yang berkualitas dengan waktu pengiriman yang lebih cepat. Untuk memahami penerapan konsep, kita akan lihat studi kasus antara Toyota dan Unilever. Yang pertama ada Toyota. Toyota itu merupakan perusahaan otomotif asal Jepang yang dikenal sebagai pelopor Toyota Production System. Toyota menerapkan Lean Manufacturing melalui tiga konsep utama. Yang pertama ada just in time. Mereka memproduksi barang sesuai kebutuhan sehingga nggak ada penumpukan stok. Yang kedua ada namanya Kanban, yaitu sistem kartu atau sinyal yang mengatur kapan produksi harus dilakukan. Yang ketiga Kaizen, budaya melakukan perbaikan secara terus-menerus. Hasilnya, Toyota mampu mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas kendaraan. Yang kedua, kita lihat Unilever. Sebagai perusahaan multinasional, Unilever memiliki banyak pabrik dan jaringan distribusi di berbagai negara. Agar seluruh operasional berjalan dengan baik, Unilever menggunakan SAP ERP, Cloud Computing, Artificial Intelligence, dan Digital Supply Chain. Dengan teknologi tersebut, data dari berbagai negara dapat dipantau secara real-time. Manajemen dapat mengetahui kondisi stok, penjualan, maupun distribusi secara cepat, sehingga keputusan bisnisnya jadi lebih akurat. Dari kedua contoh ini, kita dapat melihat bahwa perusahaan besar tidak hanya menggunakan teknologi,
Tapi mereka juga menerapkan metode manajemen operasional secara bersamaan. Baik, kita masuk di analisis kasusnya. Setelah kita lihat kedua studi kasus tersebut, sekarang kita analisis mengapa mereka berhasil. Baik Toyota maupun Unilever menghadapi tantangan yang pasti sama, yaitu data yang nggak integrasi, proses yang masih manual, pemborosan operasional, dan kebutuhan untuk menjaga kualitas. Mereka tidak langsung menggunakan teknologi secara besar-besaran. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membangun sistem pengelolaan data melalui ERP agar lebih rapi. Setelah data terintegrasi, mereka memperbaiki proses menggunakan Lean agar lebih efisien. Kemudian kualitas dijaga menggunakan Six Sigma, jadi produk cacat mereka berkurang. Barulah teknologi digital seperti AI, IoT, dan cloud digunakan untuk mempercepat proses tersebut. Dari analisis ini, kita dapat mengambil satu pelajaran penting. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan hasil maksimal jika proses bisnis perusahaan masih kacau atau berantakan. Sebaliknya, jika proses bisnis sudah baik dan didukung teknologi digital, perusahaan akan mampu mencapai yang namanya operational excellence dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Setelah kita pelajari konsep dan studi kasusnya, pertanyaannya gimana perusahaan dapat menerapkan operational excellence? Nah, ini ada rekomendasi solusi beberapa langkah yang dapat dilakukan secara bertahap. Yang pertama, mereka membangun ERP sebagai pondasi. ERP menjadi pondasi karena seluruh proses pengambilan keputusan bergantung pada data. Jika data nggak terintegrasi, maka keputusan yang diambil juga pasti salah. Misalnya, penjualan menerima pesanan dalam jumlah besar, tapi ternyata stok di gudang nggak cukup karena datang belum diperbarui. Kalau dia pakai ERP, kondisi seperti ini pasti bisa dihindari. Yang kedua, standarisasi proses bisnis. Standarisasi proses bisnis. Ini buat prosedur prosedur kerja lebih jelas. Semua karyawan harus bekerja menggunakan standar yang sama sehingga hasil pekerjaan menjadi konsisten. Yang ketiga, menerapkan lean manufacturing. Ketika proses sudah standar, perusahaan bisa menghilangkan aktivitas yang nggak kasih nilai tambah. Contohnya, mengurangi waktu tunggu, memperbaiki alur produksi, mengurangi persediaan yang berlebihan, dan lain-lain. Dengan Lean, perusahaan bisa menghemat biaya tanpa mengurangi kualitas produk. Yang keempat, kita gunakan Six Sigma. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas. Six Sigma membantu perusahaan menemukan penyebab utama masalah sehingga jumlah produk cacat dapat dikurangi. Dengan demikian, pelanggan akan lebih puas karena menerima produk dengan kualitas yang paling terbaik. Yang kelima, kita manfaatkan teknologi digital. Setelah proses bisnis kita udah berjalan dengan baik, perusahaan mulai menerapkan teknologi seperti IoT, AI, cloud computing, atau automation. Teknologi ini mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, dan membantu manajemen mengambil keputusan secara real time. Langkah yang keenam, kita bangun budaya continuous improvement. Kita ciptakan budaya yang memperbaiki perbaikan berkelanjutan. Artinya, perusahaan tidak berhenti pada satu kali perubahan, tapi terus melakukan evaluasi dan mencari cara agar proses menjadi lebih baik. Jadi, operational excellence bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang terus berkembang. Baik, teman-teman sekalian, boleh bertanya? Teman-teman sekalian, ada. Oke, Nah, sebelumnya izin bertanya, sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Eka Setia Wijaya dengan NIM 2422063. Izin bertanya nih, kenapa ERP menjadi fondasi operational excellence? Nah, itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Saya izin jawab dulu ya.
Kenapa ERP jadi pondasi operational excellence? Jawabannya, karena ERP mengintegrasikan seluruh data perusahaan. Karena kalau nggak ada data yang terintegrasi, setiap divisi akan memiliki informasi yang berbeda sehingga keputusan jadi nggak akurat. Karena ada ERP, pasti semua bagian perusahaan bekerja berdasarkan data yang sama. Itu jawabannya Mas Eka. Ada yang kurang? Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Mas Hasim, mau nanya Mas Hasim? Tidak, tidak. Tidak? Oke, baik. Saya lanjut ke slide selanjutnya. eh kita akan jelasin kesimpulan dari materi-materi yang saya jelaskan tadi. Pertama, operational excellence merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas secara berkelanjutan. Kedua, digital operations excellence melengkapi konsep tersebut dengan memanfaatkan teknologi digital agar proses bisnis menjadi lebih cepat, otomatis, dan berbasis data. Yang ketiga, yang kedua ERP. ERP menjadi pondasi integrasi dalam data kita, meningkatkan efisiensi proses, Six Sigma meningkatkan kualitas. Yang keempat, digital teknologi seperti AI, IoT, Big Data, dan Cloud mempercepat seluruh proses operasional. Dan terakhir, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnis prosesnya, data bisnisnya, sumber daya manusia secara terintegrasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keunggulan operasional akan tercapai apabila perusahaan mampu menggabungkan metode manajemen dengan teknologi digital secara seimbang. Baik teman-teman, ini referensi sumber penelitian saya. Bisa dilihat ada 4. Yang pertama dan kedua ada dari materi dosen saya, Pak Nanda. Yang ketiga saya ambil dari Womack and Jones about Lean Thinking. Yang keempat saya ambil dari Kopra tentang Supply Chain Management yang berjudul Strategi Planning and Operations. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja sekedar dari saya. Semoga materi tentang Digital Operations Excellence serta integrasi ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma ini dapat memberikan pemahaman bahwa keberhasilan perusahaan di era digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana perusahaan mengelola proses bisnisnya secara efektif dan efisien. Terima kasih teman-teman telah menyimak penjelasan saya dengan baik. Apabila saya ada kurang dari penyampaian atau materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan NIM 2422151. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah manajemen operasional dengan topik total quality management, peramalan, Six Sigma, dan metodologi. Presentasi ini juga akan membedah penerapan pengendalian mutu dan peramalan dalam sistem operasi, serta studi kasus perhitungan DPMO. Materi ini disampaikan di bawah bimbingan Bapak Nanda Narendra Mufano, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Baik, saya masuk di materi pertama. Saya akan menjelaskan tujuan presentasi. Ada 4 tujuan utama presentasi ini. Yang pertama itu ada memahami konsep dasar total quality management yang dimana menjelaskan konsep, prinsip, dan elemen mutu terpadu dalam mendukung kinerja
operasional perusahaan. Dan yang kedua ada menguasai teknik peramalan atau forecasting, yang dimana membedah jenis, metode, dan ukuran akurasi peramalan sebagai dasar perencanaan produksi dan permintaan. Dan yang ketiga ada menganalisis Six Sigma dan DPMO, memahami filosofi Six Sigma serta cara menghitung Defense per Million Opportunities atau DPMO dan level Sigma. Dan yang terakhir ada menerapkan metodologi DMAIC, mengaplikasikan tahap Defines, Measure, NLZ, Improve, dan Control pada studi kasus manajemen operasional nyata. Selanjutnya, konsep dasar TQM atau Total Quality Management, yang dimana adalah pendekatan manajemen yang berorientasi pada peningkatan mutu produk, jasa, dan proses secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, bukan hanya divisi tertentu seperti quality control. Ada 4 fokus utama TQM. Yang pertama ada kepuasan pelanggan sebagai orientasi utama. Semua aktivitas perusahaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Mutu tidak pernah dianggap selesai, selalu ada ruang untuk lebih baik. Yang ketiga, itu ada keterlibatan penuh seluruh karyawan atau mutu adalah tanggung jawab bersama. Yang terakhir ada pengambilan keputusan berbasis data dan fakta, bukan asumsi semata. Yang selanjutnya ada prinsip dan elemen pokok TQM. Yang pertama, fokus pelanggan. Kualitas ditentukan oleh persepsi pelanggan, baik internal maupun eksternal, bukan oleh standar internal semata. Yang kedua, ada perbaikan berkelanjutan atau Kaizen yang biasa dilakukan melalui siklus plan DU check X atau PDCA. Yang ketiga, ada keterlibatan total, seluruh tingkatan organisasi bertanggung jawab atas mutu. Yang keempat, ada manajemen berbasis proses. Mutu dijaga melalui standarisasi proses kerja, bukan hanya inspeksi di akhir produksi. Yang kelima, ada pendekatan berbasis data, yang dimana keputusan perbaikan didasarkan pada data statistik. Dan yang keenam, ada kemitraan pemasok, yang dimana membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok agar mutu bahan baku tetap konsisten. Selanjutnya, ada peramalan atau forecasting dalam manajemen operasi. Peramalan adalah proses memperkirakan kondisi permintaan di masa depan berdasarkan data historis dan penilaian sebagai dasar perencanaan kapasitas, produksi, dan rantai pasok. Ada 2 klarifikasi utama. Yang pertama, peramalan kualitatif yang dimana digunakan saat data historis terbatas mengandalkan penilaian ahli seperti metode Delphin, Jury of Executive Opinion, dan survei pasar konsumen. Kedua, ada peramalan kuantitatif, yang mana menggunakan data historis dan model matematis seperti moving average, exponential smoothing, and regress linear. Selain itu, peramalan juga dibedakan berdasarkan horizon waktu jangka pendek kurang dari 3 bulan untuk penjadwalan dan pembelian. Jangka menengah 3 bulan sampai 3 tahun perencanaan kapasitas. Jangka panjang lebih dari 3 tahun untuk perencanaan produk dan fasilitas. Selanjutnya ada metode peramalan kuantitatif. Berikut 4 metode peramalan kuantitatif yang umum digunakan. Yang pertama ada moving average, menghitung rata-rata beberapa periode terakhir untuk memuluskan fluktuasi data. Yang kedua, weighted moving average, mirip moving average tetapi memberi bobot lebih tinggi pada data terbaru. Dan yang ketiga, exponential smoothing, yang dimana menggunakan pembobotan eksponensial yang menurun terhadap data histori sehingga data terbaru lebih berpengaruh. Dan yang keempat ada regresi linear atau time series, memodelkan tren data terhadap waktu dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Lanjut. Di sini ada mengukur akurasi peramalan.
Setiap hasil peramalan pasti mengandung kesalahan yang dihitung dari selisih nilai aktual dikurangi nilai ramalan. Ada 3 indikator utama untuk mengukur akurasi peramalan. Ada MAD atau Mean Absolute Deviation, rata-rata nilai absolut dari seluruh kesalahan peramalan. Yang kedua, MSE atau Mean Squared Error, rata-rata dari kuadrat seluruh kesalahan, sehingga kesalahan besar mendapat bobot lebih berat. Yang ketiga, ada MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, rata-rata kesalahan absolut yang dinyatakan dalam bentuk persentase sehingga mudah dibandingkan antar produk atau periode. Semakin kecil nilai-nilai ini, semakin akurat metode peramalan yang digunakan. Selanjutnya, ada konsep Six Sigma dan DPMO. Six Sigma adalah metodologi pengendalian dan peningkatan kualitas berbasis statistik dengan tujuan meminimalkan variasi proses hingga mendekati nol. Target idealnya adalah 3,4 cacat per juta peluang. Di bagian DPMO atau Difference per Million Opportunity adalah indikator yang mengukur jumlah cacat per 1 juta kesempatan terjadinya cacat. Nilai DPMO ini kemudian dikonversi menjadi lebih sigma yang menunjukkan seberapa baik kapabilitas proses produksi kita. Selanjutnya, Anda akan masuk di bagian metodologi DMIC. Ada 5 kerangka kerja tahap dalam Six Sigma. Yang pertama adalah defines, yang dimana mendefinisikan masalah, tujuan proyek, dan kebutuhan pelanggan yang disebut CTQ atau Critical to Quality. Yang kedua adalah measure, yang dimana mengukur kinerja proses saat ini termasuk menghitung DPMO dan level sigma awal. Yang ketiga adalah analis, yang dimana menganalisis akar penyebab masalah, biasanya menggunakan diagram fishbone atau diagram Pareto. Yang keempat adalah improve, merancang dan menerapkan solusi perbaikan untuk mengurangi cacat atau variasi. Dan yang terakhir ada control, yang dimana mengendalikan dan memantau proses agar hasil perbaikan tetap terjaga secara berkelanjutan. Kelima tahap ini berjalan secara berurutan dan saling berkaitan. Baik, selanjutnya saya akan melanjut di bagian penerapan DMIC dan perhitungan DPMO. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan DPMO secara langsung. Misalkan jumlah unit yang diperiksa adalah 1000 unit dengan karakteristik kritis atau CTQ sebanyak 4 per unit dan ditemukan 25 cacat. Nilai DPMO 6.250 ini setara dengan proses pada level sigma sekitar 4,0. Artinya, proses masih memiliki ruang perbaikan menuju target 6 sigma, yaitu 3,4 DPMO. Sebagai ilustrasi, setelah dilakukan perbaikan bertahap, DPMO bisa turun dari 113.445 sebelum perbaikan menjadi 62.000 setelah improve tahap pertama, 34.000 setelah improve tahap kedua hingga akhir 20.224. Selanjutnya ada di integrasi materi, yang dimana ketiga materi yang sudah dibahas TQM, peramalan, dan Sigma, DMIC sebenarnya saling melengkapi dalam siklus manajemen operasional. Peramalan menjadi dasar perencanaan, TQM membangun budaya mutu secara menyeluruh, dan Six Sigma beserta DMIC menjadi alat teknis untuk mengeksekusi perbaikan berbasis data. Alurnya bisa digambarkan sebagai peramalan, TQM, Six Sigma, dan DMIC. Tujuan akhirnya adalah pengambilan keputusan operasional yang akurat, efisiensi, dan tetap berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kita masuk di studi kasus, yang dimana penerapan Six Sigma DMIC pada UKM produk kursi. Sebagai contoh penerapan nyata, ada studi kasus penerapan metode Six Sigma DMIC untuk pengendalian kualitas produk kursi pada usaha kecil menengah, dengan tujuan menurunkan tingkat kecacatan produksi. Yang pertama ada pada tahap defines ditentukan objek penelitian dengan tingkat cacat tertinggi
berdasarkan Voice of Customer atau VOC. Pada tahap measure, diukur jenis cacat yang paling dominan menggunakan diagram Pareto. Lalu dihitung nilai DPMO dan level sigma. Yang ketiga, pada tahap analis, dianalisis akar penyebab cacat menggunakan CTQ dan diagram Fishbone. Pada tahap improve dan control, dirumuskan usulan perbaikan dengan pendekatan 5W plus 1H untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Hasilnya, pendekatan di MIC berhasil mengidentifikasikan penyebab utama kecacatan dan merancang perbaikan agar tingkat sigma proses produksi meningkat. Baik, sampai di sini penjelasan materi dan saya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Novianti Andrana Norahmi. Izin bertanya, jika hasil peramalan jangka pendek dan jangka panjang saling bertentangan, misalnya permintaan turun jangka pendek tapi tren jangka panjang naik, bagaimana manajer operasional sebaiknya memprioritaskan keputusan produksi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab ya. Sebenarnya prioritas sebaiknya itu bergantung pada sifat keputusan. Jika menyangkut kapasitas produksi atau investasi fasilitas, yang dimana bersifat sulit dibalik, tren jangka panjang harus menjadi acuan utama. Namun untuk keputusan operasional harian, harus seperti penjadwalan pembelian bahan baku, sinyal jangka pendek harus diikuti agar tidak terjadi kelebihan stok. Yang dimana praktik terbaiknya itu rolling forecast, tetap berinvestasi sesuai tren panjang, tapi menyesuaikan volume produksi taktis mengikuti sinyal pendek sehingga perusahaan tidak salah arah maupun salah kecepatan. Apakah diterima? Baik, terima kasih penjelasannya. Terima kasih, sama-sama. Saya ingin bertanya. Saya. Perkenalkan, saya Hanita Rahmawati. Saya ingin bertanya, TQM menekankan keterlibatan seluruh karyawan, bukan hanya divisi quality control. Menurut Anda, tantangan apa yang paling mungkin muncul saat organisasi mencoba menggeser budaya mutu adalah tanggung jawab QC menjadi mutu adalah tanggung jawab semua orang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab sebagai tantangan utama itu resintesin psikologi itu karyawan non QC sering merasa mutu bukan urusan mereka karena secara historis tanggung jawab itu melekat pada satu divisi. Selain itu, muncul masalah akuntabilitas yang kabur ketika semua orang bertanggung jawab. Kadang tidak ada yang benar-benar merasa memiliki masalah saat terjadi cacat. Solusinya biasanya butuh perubahan sistem insentif atau KPI mutu di setiap departemen. Bukan hanya QC dan kepemimpinan yang konsisten memodelkan perilaku tersebut, bukan sekedar slogan. Apakah jawabannya diterima? Sangat amat diterima. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya lah. Oke, silahkan. Baik, pada studi kasus UMKM produksi kursi, DMX diterapkan untuk UMKM skala kecil. Apakah metodologi yang dirancang untuk industri manufaktur besar seperti Six Sigma dari Motorola atau GI sepenuhnya cocok diterapkan pada UMKM dengan sumber daya terbatas, modifikasi apa yang mungkin diperlukan? Terima kasih. Atas pertanyaannya, saya akan menjawab. Metodologi ini perlu disederhanakan agar sesuai kapasitas UKM, misalnya penggunaan alat analisis yang lebih sederhana, Pareto atau Fishbone seperti pada studi kasus kursi, dibandingkan tools statistik kompleks DOI, regresi multivariat, yang lazim di industri besar. Selain itu, UMKM umumnya tidak memiliki tim black belt atau green belt khusus, sehingga penerapan DMIC itu biasanya dilakukan secara paruh waktu oleh pemilik atau manajer operasional. Modifikasi ini membuat DMIC versi UMKM lebih berbasis observasi langsung dan data manual dibanding sistem pengumpulan data otomatis di pabrik besar. Apakah jawabannya sudah diterima? Sudah, kasih. Terima kasih atas pertanyaannya semuanya. Baik, saya akan masuk di bagian kesimpulan. Sebagai penutup, ada 4 poin kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama ada TQM membangun fondasi budaya yang menyeluruh melibatkan seluruh organisasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Yang kedua ada peramalan yang akurat, yang dimana yang diukur melalui MAD, MSE, dan MAPI.
menjadi dasar perencanaan produksi, kapasitas, dan rantai pasok yang efisien. Yang ketiga ada Six Sigma dengan indikator DPMO memberikan ukuran objektif terhadap kapabilitas proses dalam mencapai target mendekati zero defense. Yang keempat, metodologi DMIC menyediakan kerangka sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, memperbaiki, dan mengendalikan proses operasional. Dengan memahami keempat konsep ini secara terintegrasi, perusahaan dapat mengambil keputusan operasional yang lebih akurat, efisien, dan berorientasi pada kepuasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen selaku pembimbing Pananda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Asia dengan NIM 2422169. Saya ingin mempresentasikan materi transformasi, pengelolaan, dan just-in-time serta strategi supply chain management. Lanjut. Di sini ada tujuan presentasi. Tujuan presentasi yang pertama itu, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai transformasi dan pengelolaan operasional just in time atau JIT, serta strategi supply chain management atau SCM. Tujuannya agar kita bisa memahami bagaimana proses operasional dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, materi ini juga membantu kita menganalisis permasalahan operasional dan menentukan solusi yang sesuai berdasarkan teori manajemen operasional. Terus lanjut. Di sini ada gambaran umum materi. Yang pertama, materi dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membahas transformasi dan pengelolaan operasional, yaitu bagaimana perusahaan menciptakan nilai dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Bagian kedua membahas just in time dan strategi SCM yang berfokus pada peningkatan efisien tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga di seluruh rantai pasok. Lanjut. Di sini ada transformasi dan pengelolaan operasional. Di sini kita bisa mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah. Input bisa berubah seperti bahan baku, tenaga kerja, modal maupun informasi. Setelah melalui proses tertentu, input tersebut menghasilkan produk atau jasa yang siap digunakan oleh konsumen. Sedangkan pengelolaan operasional adalah bagaimana sih perusahaan bisa mengatur seluruh proses tersebut melalui kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian agar berjalan dengan baik. Contohnya, pada usaha roti, bahan seperti tepung, telur, dan gula diolah menjadi roti yang siap dijual. Agar hasilnya optimal, diperlukan nih penjadwalan produksi yang baik serta pengawasan kualitas secara rutin. Lanjut. Di sini ada just in time dan strategi SCM. Just in time atau JIT merupakan sistem produksi yang berfungsi pada pembuatan produk sesuai kebutuhan dan permintaan aktual pelanggan. Tujuannya adalah mengurangi persediaan berlebihan sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Sementara itu, supply chain management atau SCM adalah pengelolaan seluruh aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok hingga sampai ke tangan konsumen. Hubungan antara JIT dan SCM sangat erat. JIT itu membantu meningkatkan efisien proses di dalam perusahaan,
Sedangkan SCM memastikan efisien tersebut juga terjadi pada seluruh jaringan rantai pasok. Lanjut. Di sini ada integrasi materi. Jika dilihat secara keseluruhan, keempat konsep ini saling berkaitan. Transformasi menciptakan nilai tambah, pengelolaan operasional memastikan proses berjalan dengan baik, JIT itu mengurangi pemborosan, dan SCM memperluas efisien ke seluruh rantai pasok. Dengan begitu, perusahaan dapat memiliki sistem operasional yang lebih terintegrasi dan kompetitif. Di sini ada studi kasus. Pada studi kasus ini, PT Komponen Otomotif Nusantara mengalami masalah berupa penumpukan bahan baku, dan keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan. Permasalahannya tersebut disebabkan oleh perencanaan produksi yang tidak sinkron dan kebutuhannya, koordinasi yang kurang baik dengan pemasok, serta meningkatkan biaya penyimpanan. Dampaknya cukup besar, yaitu persediaan gudang meningkat 38%. Keterlambatan pengiriman mencapai 21 hari, dan biaya penyimpanan naik sekitar 17%, dan kepuasan pelanggan turun sebesar 12%, minus 12%. Lanjut, ada analisis permasalahan. Bisa kita lihat jika dianalisis dari sisi transformasi dan pengelolaan operasional, proses input dan output perusahaan belum berjalan secara efisien. Fungsinya, perencanaan dan pengendalian juga masih kurang optimal. Dari sisi JIT dan SCM, perusahaan masih menggunakan sistem push, yaitu memproduksi barang berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan permintaan nyata. Selain itu, hubungan dan pertukaran informasi dengan pemasok juga masih lemah. Jadi di sini akar masalahnya sebenarnya bukan terletak pada kapasitas produksinya, tetapi pada kurangnya koordinasi antar bagian dan antar anggota rantai pasok. Lanjut. Di sini ada rekomendasi solusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada menerapkan sistem JIT atau just in time dengan mengubah sistem produksi dari push menjadi pull agar produksi lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, ada memperkuat kerjasama dengan pemasok melalui kemitraan jangka panjang sehingga pasokan bahan baku lebih terjamin. Terus yang ketiga, ada menggunakan sistem informasi terintegrasi seperti ERP agar seluruh bagian perusahaan dapat saling berbagi informasi secara cepat dan akurat. Dengan kombinasi JIT dan SCM, perusahaan dapat mengatasi masalah persediaan berlebihan maupun keterlambatan pengiriman secara lebih efektif. Lanjut. Di sini kita mulai sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang bertanya, saya ingin menjawab dengan semampu saya. Ingin bertanya? Baik. Perkenalkan, saya Nabila Sofia Aulia Darmanto, izin bertanya. Kenapa proses input dan proses output itu yang tidak efisien dapat menghambat kinerja perusahaan? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Muhammad Zaki Mubarok, ingin bertanya,
eh, mengapa perusahaan tidak langsung menambah jumlah tenaga kerja saja dibandingkan berinvestasi pada sebuah teknologi? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nabila Sofia. Mengapa proses input atau output yang tidak efisien dapat menghambat kinerja perusahaan? Jawabannya tuh kayak proses input dan output itu yang tidak efisien dapat menghambat kinerja perusahaan karena menyebabkan pemborosan waktu, biaya, dan sumber daya. Akibatnya tuh apa? Proses produksi menjadi lebih lambat, terus kualitas produk bisa menurun, dan perusahaan sulit memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Jika kondisi ini tersebut terus terjadi, kepuasan pelanggan juga akan menurun dan daya saing perusahaan bisa berkurang. Oleh karena itu, setiap tahapan operasional harus berjalan secara efisien agar produktivitas dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Udah? Baik, terima kasih. Sama. Dan yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Zakir. Mengapa perusahaan tidak langsung menambah jumlah tenaga kerja saja dibandingkan berinvestasi pada teknologi? Memangnya menambah jumlah tenaga kerja memang bisa meningkatkan kapasitas produk dalam jangka pendek, tetapi belum tentu juga menjadi solusi terbaik. Semakin banyak tenaga kerja, semakin besar pula biaya gaji, pelatihan, dan pengawasan. Selain itu, hasil kerja manusia bisa berbeda-beda, sehingga kualitas produk kurang konsisten. Sementara itu, investasi pada teknologi seperti robotika atau otomatis mampu meningkatkan kecepatan produksinya, menjaga kualitas, tetap konsisten, mengurangi kecepatan produksi, dan lebih efisien dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih berinvestasi pada teknologi agar operasionalnya lebih efektif dan berdaya saing. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, sebagian kesimpulan, transformasi berfungsi mengubah input menjadi output yang bernilai tambah. Sedangkan pengelolaan operasional memastikan proses tersebut berjalan secara efisien. Just in time membantu mengurangi pemborosan melalui produksi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan supply chain management. Memperluas efisien tersebut ke seluruh rantai pasok. Terus melalui studi kasus yang telah dibahas, dapat dilihat bahwa penerapan JIT dan SCM secara bersamaan mampu membantu perusahaan mengatasi masalah persediaan dan keterlambatan. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Jika ada pertanyaan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.